Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam renungan malam GKJ Semarang Timur. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore malam hari ini Engkau berikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami mengerti, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan malam GKJ Semarang Timur pada saat ini kita ambil dari firman Tuhan Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai 28, namun akan kami bacakan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan malam minggu ini adalah setia berproses dan bertumbuh. Bapak Ibu, kalau kita membaca, mendengar kata proses dan bertumbuh, itu ada hubungannya dengan apa? Ya, hubungannya dengan waktu. Waktu berproses membutuhkan waktu, bertumbuh membutuhkan waktu, dan itu waktu yang tidak singkat, dan itu waktu yang tidak pendek, tapi waktu yang panjang, dan mungkin sangat panjang sekali. Seorang manusia yang dari mulai lahir, bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, pemuda, sampai orang tua, membutuhkan waktu yang sangat lama. Disinilah kita masuk ke dalam situasi di mana kesetiaan itu akan diuji oleh waktu. Secara manusiawi, secara logika, dengan berjalannya waktu, kesetiaan itu akan berubah, ya. Akan mengalami perubahan kalau kita tidak baik dalam mensikapinya. Kesetiaan itu akan mengalami distorsi, kesetiaan itu akan mengalami degradasi, kesetiaan itu akan mengalami erosi dari nilai-nilai kesetiaan itu sendiri, akan berkurang dengan berjalannya waktu kalau kita tidak baik dalam mensikapinya. Bagaimana cara kita bisa mensikapi supaya kesetiaan itu tetap pada posisi 100% seperti pada awalnya? Saya akan mengambil contoh kesetiaan dari seorang prajurit. Ya, dari seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dia mempunyai moto, dia mempunyai pegangan pedoman semangat yang mengatakan bahwa kesetiaan adalah kebanggaanku. Loyalty is my pride. Kesetiaan adalah kebanggaanku. Apa hubungannya antara setia dan bangga? Bapak Ibu ya terkasih, seorang prajurit yang bangga dengan profesinya, dia akan setia dengan profesinya. Seorang prajurit yang bangga dengan kesatuannya, entah itu Kopassus, entah itu Kostrad, entah itu Marinir, dia akan setia dengan kesatuannya. Seorang prajurit yang bangga dengan tugas dan kewajibannya, dia akan setia dengan tugas dan kewajibannya. Seorang prajurit yang bangga dengan pimpinannya, dengan komandannya, dia akan setia, dia akan respect, dia akan hormat kepada komandannya. Seorang pekerja
yang setia dengan pekerjaannya, dia akan seorang yang bangga, seorang karyawan yang bangga dengan pekerjaannya, dia akan setia dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang bangga dengan penghasilannya, dia akan setia bersyukur dengan apa yang dia terima. Seorang pekerja yang bangga dengan pimpinannya, dia akan setia kepada pimpinannya. Itulah salah satu cara bagaimana cara kita memelihara, memupuk kesetiaan yang ada pada diri kita. Lalu apa hubungannya dengan kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu, demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita mempunyai kebanggaan. Kebanggaan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sentral dari percaya kita. Kita bangga mempunyai juru selamat, sehingga kita harus setia di dalam pelayanan kita. Kita harus setia di dalam mengabarkan firman Tuhan. Kita bangga dengan Allah yang senantiasa memelihara kita. Kita setia untuk menyatakan kasih Allah di dalam kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat. Kita juga bangga dengan Allah sehingga kita akan setia bersyukur atas setiap pemeliharaan, setiap kepedulian dalam setiap aspek hidup kita. Selagi kita diberi waktu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, firman Tuhan tadi katakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, mengisyaratkan supaya kita tidak berpangku tangan, supaya kita tidak bersantai-santai, supaya kita tidak bergiat di dalam pelayanan Tuhan. Tapi kita harus tetap semakin setia, semakin giat dalam pelayanan Tuhan. Sehingga dikatakan, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu, tapi kita sudah bersiap dengan kesetiaan kita. Kita sebagai orang percaya, kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan penuh dengan kemenangan, di mana kita telah menjadi milik Kristus, di mana kita akan bersama menyatakan kekuasaan dan kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Mari kita hidup baru bersama Yesus, menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada sore, petang, hingga malam hari ini. Mengingatkan kami untuk setia ketika Engkau lebih dahulu setia kepada kami. Kami menyadari kekurangan kelemahan kami, di mana kami banyak tidak setia di dalam hidup kami mengikut Engkau. Ampunilah ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami menjadi murid-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.